Halo? Ini dia. Oh, Dengar. udah jelas. Jelas. Bagus, Pak. Bagus, bagus. Ya, Ngeri Bang. kali kita itu. Kenapa? Logonya ngeri kali. Udah warna emas kulihat itu. Iya. Ngeri, 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 ngeri. Jadi sekarang udah di atas 10.000 ya? Udah di atas 10.000, posisinya 14.300. Wow. Sampai akhir tahun ini udah 100.000 ini. Semoga. Amin. Haleluya. Amin. Iya. Udah siap kamu. Kamu lagi di pabrik ini ya? Iya. Udah. Mantap. Di mana? Di Tangerang atau di mana? Di Tangerang. Woi, mantap, mantap. Jadi aku mau bertanya dulu kamu supaya kita apa namakan ya, kita viralkan dulu Montras ini ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Ya. Melalui apa yang dilakukan teman-teman Montras sendiri, demikian juga melalui percakapan-percakapan kita ini. Karena perlu sekali. Ya. Tapi saya ingin bertanya dulu sama kamu. Ya. Apa sebenarnya dasar visi penglihatan yang kami miliki sehingga kamu punya ide untuk mendirikan Montras kita ini, Valku? Awalnya sebenarnya ya, saya Ya. dapat satu kayak mimpi ya. Iya. Suatu hari itu saya lihat di sekitar Gelora Bung Karno lah. Ya. Itu kok semuanya di luar, di dalam semuanya gelap. Tapi di tengah-tengahnya ada putih. Di tengah-tengah lapangan sepak bola itu. Ya. Lalu di tengah-tengah putih itu saya coba datangi. Saya turun ke bawah gitu, kayak saya melayang-layang terbang itu, saya lihat ke bawah. Putih, kotak putih itu makin lama makin dekat. Ternyata itu peti mati yang alasnya putih. Peti mati yang alasnya putih. Biasanya kan orang mati itu kan di alasnya itu kan di dalamnya itu kainnya putih itu, kain Iya, di betul, dalam. betul. Nah, saya makin dekat ada kayak mayat di dalam itu. Kemudian ternyata makin dekat yang hitam-hitam itu ternyata orang semua pakai pakaian hitam. Setelah satu Gelora itu, satu Bung Karno itu semua orang pakai baju hitam gitu. Makin depan, ternyata ada banyak orang. Lalu saya dekatin, ternyata di dalam peti itu wajah saya malahan. Waduh, berarti kamu yang mati itu. Kaget itu. Lalu saya lihat ke atas, saya bilang jangan dulu lah. Nah, kira-kira kasihlah saya umur 80 tahun. Lalu ya apa yang bisa saya kerjakan atas perintah saya kerjakan lah, saya bilang. Saat itu langsung kira-kira jam 3 pagi ya. Jam 3 pagi saya terbangun dari tempat tidur, saya lihat jam 3. Udah habis mimpinya gitu aja. Lalu setelah itu saya coba membuat satu desain lah, apa yang kira-kira bisa saya perbuat buat orang banyak. Nah, dari semua desain-desain yang saya buat itu, ilustrasi-ilustrasi itu, kayaknya nggak sengaja saya pergi ke Medan, ketemu satu orang teman. Dia bilang, yuk kita urusin sampah aja lah, katanya. Urus sampah, kenapa? Ya karena banyak hal lah yang bisa diperbuat. Dari situlah saya pulang, lalu saya desain, saya ketemu banyak orang yang paham tentang sampah. Ya saya buatlah itu, Montras itu. Gitu aja. Mantap. Mungkin ini satu karya yang bisa buat orang banyak gitu. Itu aja. Iya. Dan itu persisnya Montras itu 2018 ya, Pak ya? Awalnya itu 2000, saya mimpinya itu April 2019 malahan. April 2019. April 2019. April 2019. Saya mimpi itu, lalu saya desain di kira-kira bulan 6, saya ajak orang, teman-teman bergabung. Termasuk kamu lah di situ kan. Berarti Berarti April 2019, kemudian kita meeting itu memang sekitar Mei Juni 2019 kan, Palku ya.
Ya, dan sempat jatuh bangun juga, sempat kita dengan orang IT yang kita percaya bisa hebat, ternyata tidak ya. Nah, betul. Sempat juga kita ke Singapura pada saat itu. Nah, tapi sekarang aku dengar IT kita yang membackup seluruh sistem Montras ini dikagumi oleh banyak pihak. Bahkan saya sempat dengar itu ada dari lembaga pemerintahan atau lembaga organisasi besar yang ingin merekrut dia. Tapi saya dengar juga dia tidak ingin berpisah dengan KAM. Benar nggak seperti itu? Ya benar. Jadi awalnya ketemu dengan tim IT kita yang baru ini, visinya sama, yaitu katanya, yuk kita bersihkan bumi dari sampah, sehingga dia berani mendedikasikan hidupnya lah ya untuk Montras ini gitu. Nah, lalu dari sana kita bentuk tim satu persatu. Tadinya pun yang di awal-awal yang kita buat pilot project ke developer pertama sekali, malah ikut bergabung juga ke kita jadi. Oh, bagus. Nah, di bawah koordinasi teman kita yang IT yang baru kita ketemu itu aja. Yang baru ketemu itu ya. Dan dia itu tidak memperhatikan uang bayaran, tapi yang dia perhatikanlah visinya juga tersampai. Benar demikian? Sepertinya begitu. Dari banyak orang yang menawarkan pekerjaan mungkin lebih besar gajinya atau proyek lebih besar, tapi dia malah mau backup kita gitu, karena dia pikir sampah ini kalau nggak ditangani dari sekarang juga akan menjadi problem besar di suatu saat. Itu aja yang mendasari dia untuk ya udah sama-sama kita bergabung. Kemudian juga di tengah jalan kita kan juga ketemu sama orang Thailand. Orang Thailand ini juga sudah punya sistem dan perusahaan di Jakarta ini besar, dan dia menjadi perwakilan dari Amazon Amazon dari Amazon. Jeff Bezos, Amazon itu, Amazon.com. Perwakilannya Amazon di Indonesia. Malah kita mulai tanggal 1 Oktober ini kita dikasih fasilitas Amazon Services itu gratis 2 tahun. Wah. Gara-gara dia lihat saya hanya bisa backup untuk bersihkan bumi itu dari sisi server. Waduh. Server kita yang selama ini kira-kira hampir biayanya sekitar 10 sampai 15 juta sebulan. Ya. Mulai 1 Oktober ini udah di backup 100% sama Amazon gratis selama 2 tahun. Gratis selama 2 tahun. Jadi Amazon yang dimiliki Jeff Bezos, orang terkaya di bumi ini saat ini, mengalahkan Bill Gates, mendukung Montras. Seperti itu. Wow. Ini perlu kita kasih tahu sama Pak Jokowi ini, Pal. Atau dia sudah tahu jangan-jangan? Ya, kita nggak tahu lah. Pasti udah ada yang dengar lah itu. Pasti udah didengar lah itu. Siap-siaplah kamu dipanggil ke istana ya. Amin. Bukan ngapa-ngapain. Dia bilang, GWK, sini ngopi-ngopi kita dulu. Diajak ngopi aja sama dia. Lalu dia bilang, bisa nggak cup kopi di seluruh Indonesia itu terbuat dari plastik, dan setelah itu dibuang diolah lagi gitu. Maka jawab Montras adalah bisa. Jadi Pal, begini, ada 3 pilar dari Montras sampai saat ini. Nanti kami tambahi. Pertama adalah mimpi besar yang berkaitan dengan umat manusia, yaitu penanganan sampah. Yang kedua, memiliki ahli IT yang sangat idealis dan punya kapabilitas yang tinggi. Ya, tidak bisa digoyahkan visinya hanya dengan iming-iming uang dan sebagainya. Yang ketiga, perusahaan paling hebat di dunia
yaitu Amazon mendukung Montras. Dan yang keempat, Pal, Montras itu tidak berhubungan dengan orang-orang level atas, tapi Montras berhubungan dengan orang-orang level paling bawah yang mungkin di satu sisi sering menjadi objek saja, para pemulung, para pemungut sampah, para pengumpul-pengumpul dan para pengolah-pengolah sampah. Jadi kita kan berkaitan, Montras kan berkaitan sekali dengan kehidupan orang yang paling bawah, Bang. Nah, bagaimana kamu melihat ini, Palgo? Jadi gini tuh, tahun 98 kan pernah krisis. Yap. Persis di tahun 97 itu kita sangat sangat traumatik ya. Kondisi saat itu di tahun 97 tiba-tiba semuanya mahal. Yap. Saya waktu itu berada di posisi sebagai mahasiswa. Ya. Saat itu juga saya merasakan sangat kesulitan sekali untuk membiayai hidup ya, untuk mencari makan lah. Karena biaya hidup normal saja saya masih kekurangan biaya kiriman. Ditambah krisis yang naik harganya 4 kali lipat, sementara kiriman nggak bertambah juga menjadi suatu beban yang luar biasa saat itu. Yep. Lalu ketika saya mendapat mimpi itu, bagaimana bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya pikir bagaimana meningkatkan tambahan income buat dia untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Seperti misalnya makanan, pakaian, kesehatan. Kan mungkin itu yang menjadi persoalan mendasar di samping pendidikan. Saya berpikir bagaimana caranya ada satu aplikasi yang orang anggap nggak berguna, nggak bermanfaat, sesuatu barang atau jenis benda, tapi kalau dilakukan, malah dia mendapatkan duit. Untuk bisa dia beli minimal, kalau mahasiswa dia zaman itu aja, saya mungkin kalau ada dulu Montras tuh zaman saya mahasiswa, mungkin bisa saya makan gorengan atau Indomie tiap hari mungkin aman. Itu aja. Dan di samping itu apa yang saya kerjakan tidak merusak orang, tidak mengganggu orang, tidak merusak bumi dan tidak mencederai kehidupan bersosial dengan masyarakat. Betul sekali. Itu yang saya pikir. Apa itu? Ya sampah. Kalau sampah ini dipungutin, dikumpulin, dimasukkan ke dalam tong yang saya sekarang sudah buat, tong itu langsung menghasilkan duit. Saya kira pekerjaan ini sangat mulia. Buminya bersih, orang itu dapat duit, bisa makan untuk mengasih makan anaknya. Atau paling tidak kalau dia mahasiswa masih bisa dia bertahan hidup, makan dan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan kriminal. Itu aja yang saya pikir. Bagus. Itu sejak 98? Bukan, maksudnya saya pikirin waktu April saya bermimpi itu, saya pikir-pikir apa itu ya, saya pikir-pikir, saya bandingkan dengan kondisi waktu saya 98, 97. Iya, waktu kondisi 98, betul. Nah, saya kira ini paling cocok gitu, makanya saya teruskan dan saya kerjakan langsung tanpa ada mikir apa-apa. Di samping itu kan ya, orang tahu membuat aplikasi, membuat program, buat segala macam ini biayanya besar kok. Pasti akan besar, orang takut untuk melakukan itu. Tapi karena ini udah perintah dari yang di atas, saya nggak pernah takut. Nice. Amin. Nggak pernah takut, makanya saya jalan terus. Amin. Di tengah jalan ada yang menyambut juga, ada yang menyambut, ada yang mensupport, ada yang mendukung. Kemudian perkembangan ke depan ini malah lebih menarik. Kenapa? Karena kesadaran masyarakatnya cukup tinggi, Pemdanya juga sudah mulai baik. Beberapa Pemda juga sekarang meminta kita untuk menjadi kayak semacam konsultan ya, untuk membina bank sampah, kemudian mengintegrasikan sistem ini supaya digital, supaya masyarakat lebih merasakan manfaatnya dalam kegiatan pembersihan lingkungan mereka. Itu aja yang sekarang menariknya. Bagus. Jadi sudah ada beberapa Pemda yang mengajak Montras jadi konsultan di dalam penanganan sampah. Kalau saya tidak salah, Val, itu pemerintah Provinsi Bali adalah yang pertama dalam hal ini. Benar. Di awal bulan 12 kita langsung pertama sekali itu diminta oleh Pemda Bali. Ya. Pemda Bali, kemudian kita sudah MOU, sudah apa segala macam.
pada saat mau implementasinya kita kena corona. Nah, itu stuck sampai sekarang juga itu masih stuck karena kegiatan di sana juga untuk mendatangkan pendatang juga masih sangat dibatasi sehingga kita belum bisa memulai apapun di Bali. Betul. Tetapi udah ada tim kita di Bali untuk selalu berkomunikasi dengan Pemda. Nah, tapi yang menariknya adalah kita sudah menjalankan ini di DKI dan disupport oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI dan Bank DKI. Dan Bank DKI. Itu sudah kita jalani dan sudah sedang jalan dan sedang dikembangkan terus. Termasuk nanti penanganan di MRT, LRT, beberapa fasilitas umum semuanya sudah di approve sama Pemda DKI untuk nanti Montras boleh masuk di sana. Wow. Sementara hari 1 minggu terakhir ini tim marketing kita sudah sekarang sedang keliling Jawa Timur. Keliling Jawa Timur ya? Ya, keliling Jawa Timur karena kita diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung, kemudian Dinas Lingkungan Hidup Kediri, kemudian Tuban, dan juga minggu depan awal Oktober kita diminta di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk bisa disosialisasikan Montras ini. Begitu aja. Wow. DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, nanti kemudian NTB. Satu lagi Tapanuli Utara. Satu lagi? Tapanuli Utara. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Ya. Itu kan kalau nggak salah berkunjung waktu itu ke sana udah kan? Kita belum jadi berkunjung ke sana, tapi bupatinya yang datang ke Jakarta jumpain kita. Bupati Tapanuli Utara secara khusus sudah datang ke kantor Montras untuk bertemu dengan founder Montras, Impalku Gideon Wijaya Ketaran. Luar biasa sekali, Pal. Selama ini tapi juga negara tempat pembuangan sampah terbesar di dunia. Itu negara-negara maju itu dengan dalih-dalih yang segala macam itu mengirimkan sampah-sampah mereka ke Indonesia untuk diolah di sini. Ada pemerintah pernah membuat moratorium karena kita sudah tidak bisa menampung. Namun suatu saat nanti, jangankan dari seluruh dunia, dari seluruh planet pun dikirim ke Indonesia, Montras bisa tangani semuanya. Luar biasa. Aku punya 2 pertanyaan lagi, Pak. Yang pertama begini. Bisa saja nanti ada orang-orang awam yang sangat tertarik dengan Montras kita ini, yang dia sama sekali mungkin belum tahu apa itu Montras. Pertanyaanku sama kamu. Seandainya dia masuk ke Play Store, download itu aplikasi Montras, apakah di situ sudah jelas semua penjelasan apa itu Montras dan bagaimana Montras itu menguntungkan bagi dia? Saat ini kalau saya bilang aplikasi ini baru 60% kemampuannya. Oke. Untuk bagaimana masyarakat itu bisa secara otomatis mengetahuinya bagaimana cara menggunakan Montras ini. Karena jujur untuk bisa seperti aplikasi yang tenar sekarang di Indonesia ini butuh biaya yang cukup besar. Oke. Secara perlahan memang kita sudah punya tim IT sekarang 7 orang. Udah 7 orang? Sudah 7 orang sekarang tim IT kita. Di bawah, untuk product manager di bawah 1 orang tim di Yogyakarta. Dia sekarang akan mengembangkan bagaimana aplikasi ini nggak usah lagi di edukasi manual, tapi secara automatically udah langsung dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Itu kuncinya sebenarnya sederhana. Makanya tim kita, marketing kita sebagai ujung tombak sebenarnya, masing-masing hadir ke masing-masing kabupaten, maka akan terbentuk semua jaringan di tingkat kabupaten. Jika sudah ada jaringan di tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kelurahan, maka nggak kesulitan lagi masyarakat ini untuk
melakukan aktivitas pengumpulan sampah yang bermanfaat, menghasilkan duit buat mereka. Itu yang menjadi, jadi tim lapangan juga kerja, tim IT juga bekerja. Jadi saya perkirakan butuh waktu kira-kira 1 tahun untuk sempurna aplikasi ini ke depannya. Itu yang sudah kami bayangkan dan kami diskusikan dengan 7 tim IT itu. Karena keterbatasan di tim lapangan juga, makanya karena dana ini besar, aplikasi ini enggak aplikasi bakar duit. Oh ya, bagus, bagus. Kalau aplikasi bakar duit mungkin ya kalau dikasih uang 100 triliun atau 1 triliun lah, cepatlah itu berlangsung, tapi apakah dia bisa profit cepat juga belum tentu. Betul. Makanya di kami lebih baik dia berjalan normatif, tapi sangat strategis dan cepat. Makanya kami menggandeng Pemda-Pemda yang juga sebenarnya Pemda-Pemda ini membutuhkan Montras juga di daerah, karena tidak semua ilmu ini sama dimiliki oleh semua orang di daerah. Kapasitasnya berbeda-beda. Dan kita kebetulan tim kita memiliki kapasitas yang baik di sisi IT maupun di sisi lapangan. Teman-teman itu sangat memahami dan memiliki kapasitas untuk melakukan edukasi tentang sampah ini. Itu yang sudah sejalan dan ini sinergi, dan dia akan ketemu nanti kira-kira 1 tahun ke depan, masing-masing ketemu di ujungnya, udah jadilah ini menjadi aplikasi yang luar biasa. Itulah saran informasi dari saya. Montras ini masih belum sempurna. Dia akan kita sempurnakan terus dan terus akan kita sempurnakan. Dan nanti sampai akhirnya masyarakat itu paham, sangat sederhana. Contoh, kenapa saya buat misalnya tong sampah itu? Ini kan karena kondisi sekarang masih PSBB, masih COVID. Kalau tong sampah ini ada di setiap kafe, setiap restoran, maka orang tidak akan pernah mau habis minum ada botol air mineralnya dia biarkan aja ke pelayan itu. Betul. Pasti dia akan bawa di depan parkiran sana di luar restoran ada tong sampah kita, pasti dia akan masukkan itu untuk mendapatkan poin atau duit atau cashback atau bonus. Pasti dia akan ngejar itu. Itu ke depan yang kita buat. Dan itu bisa bayar uang parkirnya kan? Minimal dia bisa bayar uang parkir. Coba bayangkan, dia ngopi di kafe, kemudian parkirnya ada yang bayar, dan juga bersih lingkungan. Wow, ini satu satu sistem aplikasi yang benar-benar membuat bumi kita makin bersih. Tapi tadi kan kamu bilang 60% sudah oke. Jadi kalau sekarang orang mendownload aplikasi Montras, itu kan sudah ada sesuatu yang bisa dia lakukan, bukan? Meskipun belum sempurna banget. Artinya, kalau dia itu sekedar mengumpulkan sampah-sampah itu dan menjualnya, itu kan sudah bisa. Sudah. Iya. Jadi aplikasi ini harus punya 3-4 hal ya. Pertama, dia edukasi. Edukasi ke masyarakat bahwa sampah-sampah ini berbahaya kalau dibiarkan begitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi ini bagaimana bisa menghasilkan duit. Jadi orang bekerja, mengumpuli sampah ini merasa dihargain kali ya. Itu aja. Bukan kita mau ngasih duitnya sebenarnya, tapi adalah semacam penghargaan buat mereka untuk bisa menghasilkan. Yang ketiga, aplikasi ini menghasilkan database buat company, karena kedepannya company juga harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Dia harus punya report. Berapa yang dia produksi, berapa yang sudah dia kolek kembali. Itu yang dia daur ulang. Yang ketiga adalah marketplace. Marketplace dalam artian banyak bank sampah, banyak orang-orang kita yang kreatif menghasilkan sampah-sampah ini berguna, misalnya jadi lampion, jadi mainan. Nggak ada tempatnya untuk dia pasarkan. Makanya Montras sudah mengeluarkan satu fitur baru, itu yang marketplace, namanya Daur Market. Itu sudah ada di sana. Itu sebenarnya tinggal tampilkan aja nanti masyarakat apa yang sudah dia karyakan, dia posting aja di situ, nanti pasti akan ada yang beli. Yang keempat adalah masyarakat kan sekarang udah sadar tentang perlunya lingkungan. Makanya harus ada challenge, ya.
challenge-nya ini maksudnya gini, gua ini pengen aktif mengumpulin sampah, tapi gimana caranya? Gua Ya, sendiri, betul, nggak ada betul, betul. grupnya. Nanti ada namanya Montres Kolabor, dia bisa kolaborasi itu seperti games. Jadi mulai dari pembentukan tim, siapa anggota-anggotanya, timnya nanti akan dibentuk di situ maksimum 50 orang. Buatlah namanya grup apa. Yap. Kemudian dari aktivitas grup ini dia mengutip sampah, misalnya dia di pantai mana, di apa segala macam, dia bisa promokan itu, dan setiap dia melakukan kegiatan itu dia dapat poin, dan dia, kita harapkan dari produsen-produsen penghasil sampah ini memberikan satu gift buat mereka, Ya. award, hadiah. Dan yang terakhir, setiap akhir tahun saya sudah berdiskusi dengan Ibu Menteri Lingkungan Hidup, pemenang atau tertinggi poin penghasil pengumungan sampah ini kalau bisa diundanglah ke istana. Wah, dan Ibu Menteri sudah setuju? Sudah setuju. Sedang ada upayakan nanti kalau sudah jadi ini, ya diundanglah ke istana, diberikanlah kayak award, kayak sekarang kan zamannya Kalpataru, segala macam. Nah, kalau ini kan udah zaman 4.0, kira-kira apa kira-kira awardnya, ya dipikirkanlah oleh petinggi-petinggi negara ini buat mereka. Itu aja yang saya harapkan kemarin. Sehingga, ini grup Green Force atau grup apa, atau Sinabung Force atau Sinabung Green apa gitu ya kan, tertinggi di Indonesia mendapatkan 1 juta poin misalnya, diundanglah ke istana. 50 orang itu diundanglah semua ke istana kan gitu. Betul. Nah itulah harapannya dari ini, fitur ini sudah selesai, tinggal dinaikkan aja untuk ke Play Store dan di linkkan ke Montres. Montres. Dan dia akan jalan kira-kira di Oktober ini sudah kita mulai. Oke, Pak. Jadi saya ulangi sedikit poin ketiga yang tadi kamu sampaikan. Jika ada sebuah perusahaan, katakanlah air mineral, besar perusahaannya ini, tapi untuk menjual air mineral itu, dia buat kemasannya plastik. Makanya dia juga harus bertanggung jawab terhadap pembuangan plastik tersebut. Nah, itu tadi yang kami sampaikan, bukan? Jangan hanya jual produk Anda, tetapi sampah dari produk Anda itu juga pikirkan. Kan itu tadi yang kami sampaikan di poin yang ketiga itu ya. Dan ini bisa dijembatani oleh Montres ini. Oke, itu hanya sekedar elaborasi. Tapi pertanyaan saya begini, Balku. Seandainya ada seseorang yang baru pertama sekali, kemudian dia downloadlah aplikasi Montres. Katakanlah dia tinggal di salah satu RT di Kota Madia, Bekasi. Apakah ketika dia sudah mendownload Montres tersebut, dia sudah dapat info, seandainya dia punya sampah 10 kilo, 20 kilo, maka di aplikasi Montres itu dia sudah tahu siapa yang dia kontak untuk menjual tanda petik plastik dia ini. Apakah begitu? Sudah. Jadi cukup dia download, kemudian dia ada menu di situ. Sekarang menunya di atas, jenis sampah apa yang dia punya, misalnya botol plastik apa, dia tinggal klik, kemudian muncul lanjut, selanjutnya nanti akan muncul barcode. Barcode ini cukup dia screenshot. Ya, dia kirim ke WhatsApp adminnya Montres. Maka Montres aku akan langsung berkoordinasi dengan mitra terdekat untuk mengambilnya. Mitra terdekat untuk mengambilnya langsung terpetakan di situ ya. Ya, itu sementara masih sistem kita masih seperti itu. Nanti ke depannya, kenapa saya bilang masih 60%, ke depannya nanti dia tinggal klik, dia tinggal milih mitra terdekat dia itu siapa di sana, dia klik, udah langsung akan dijemput. Begitu dia klik kontak kepada mitra terdekat, tim mitra terdekat itu langsung akan mengirimkan pasukannya untuk mengambil sampah itu. Benar. Wow. Ini impian setiap orang penduduk warga negara Indonesia ini, Balku. Ya. Ini luar biasa sekali. Itu mimpi di awal tadi itu benar-benar mengarahkan kamu dan tim kita dan kita semuanya untuk melakukan seperti ini. Dan ya
Mungkin ini akan menjadi salah satu aplikasi yang paling berguna untuk bangsa kita ini setelah 2-3 aplikasi-aplikasi yang lain, Palku. Baru-baru ini OJK telepon saya. Mereka bilang kalau dikucurkan OJK ya. Kalau dikucurkan dana bantuan melalui aplikasi-aplikasi seperti Tokopedia dan lain-lain itu kan ada mau dikasih bantuan itu. Ya. Tapi analisisnya 90% pasti akan gagal bayar. Wow. Karena 90% startup itu akan gagal bayar. Karena kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Yap. Daya beli masyarakat sangat rendah saat ini. Betul. Lalu dia bertanya kepada saya apa solusinya. Saya bilang, kalau misalnya bisa digandeng Montras, kalau seandainya cicilannya bisa dibuat misalnya cuma 60 sampai 70 ribu satu bulan, ya kenapa enggak diperintahkan saja? Misalnya kamu bisa mendapatkan pinjaman ini dengan syarat mengumpulkan sampah sekian kilo per bulan. Udah selesai, nggak perlu lagi dia mikirin untuk dari mana mencari cicilan, bayar cicilannya. Kenapa? Volume sampah di Jakarta ini saat ini kira-kira 4 triliun ada kalau diputar-putar ini perputarannya 4 triliun ini setahun. Wow. Kalau volume uangnya aja 4 triliun setahun, yang mau dikucurkan kira-kira 1 triliun, masa nggak balik uangnya? Logika aja lah, ada barang 4 triliun itu yang bisa menghasilkan duit. Ya, kalau misalnya cuma dikusurkan pinjaman 1 triliun ke masyarakat di DKI, dengan ada potensi duit 4 triliun, masa nggak balik itu? Hanya disuruh ngumpuli sampah aja, balik lah, pasti balik lah. Halo. Sorry, Pak. Ya, jaringan tadi ya. Ya. Jadi tadi kamu bilang perputaran uang dari sampah itu di DKI saja 4 triliun. Setahun. Setahun. Kalau dia hanya pinjaman 1 triliun, itu kan 4 kali lipatnya kapasitas pembayarannya. Lalu apa kata OJK itu? Sedang dipertimbangkan dan sedang dibuat skenarionya. Luar biasa. Oke. Ini benar-benar 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama. Mimpi sekali lagi 1 tahun ke depan. Berapa subscriber ataupun berapa downloader dari Montras? Sekarang ini sudah 14.000. Target saya 1 tahun ke depan 1 juta user. 1 juta user. Ipal, itu menurut aku sangat realistis. Terlalu realistis. 100% bisa kecapai. Ada istilah itu namanya roof shoot, target langit-langit. Pertanyaannya, berani nggak kamu mengatakan 20 juta user? Berani. Benar? Berani. Apalagi kalau Tuhan sudah perintahkan kan? Karena itu saya bilang berani. Iya. Begini, Pak. Ini rahasia Google. Google itu kalau dia analisa targetnya itu 100% kecapai 1 juta seperti kamu bilang tadi, dia tidak mau itu. Itu namanya target langit-langit, roof shoot. Lalu dia buat namanya target moon shoot. Moon shoot itu bulan. Oh ya, sebagai informasi, mulai bulan tanggal 1 September kemarin, saya juga udah dipandu sama 1 orang spesialis Google tuh dari Jakarta untuk jadi si Google aja sudah mengirimkan 1 kayak PIC-nya untuk membimbing saya. Itu dia. Untuk mencapai 1 juta user. Jadi saya sekarang udah ada asisten pribadi dari Google.
kita tantang Google begini. Kalau dia bilang 1 juta user itu adalah 100% bisa kecapai, sedangkan 20 juta target itu hanya 50% kecapai. Kamu pilih yang mana? Yang 100% kecapai atau yang 50% kecapai? Gimana? Dengar ya. Kalau Google juga sudah ada di sekitar kita, membantu kamu. Dia bilang gini, aku bilang begini ya, ini melewati Google juga ini. Meskipun ilmu ini dari Google. Kalau target 1 juta itu 100% bisa kecapai. Target 20 juta itu hanya 50% bisa kecapai kemungkinannya. Yang 50% lah. Itu dia. Sekalipun hanya 30%. Itu lebih besar dari yang kami bilang 100%, bukan? Itu dia, Balko. Pertanyaan terakhir. Banyak orang berkata, KWK ini dari mana asalnya? Dia orang Karo atau bukan ya? Makanya tolong kami bilang sekali lagi, ini merganu apa, beberapa apa, lalu bacakan Karo yang paling kamu suka itu apa? Gelarku Gideon Wijaya Ketarni. Asal kuta Raya Brastagi. Merga Ketaran Bebere Tarigan. Kempu Iting. Kempu Ginting, ya. Jadi aku asli orang Karo, bapak mama orang Karo. Satu lagi buktinya, apa masakan Karo yang paling kamu suka? Masakan Karo yang paling enak itu BPK lah. Yang kedua cerita. Jadi kapan kita ketemu di Kade-Kade? Kamu atur lah. Minggu depan juga oke. Siap. Oke, Palku. Oke. Ya, ini dulu untuk tahap pertama ini. Nanti kalau ada lompatan-lompatan baru lagi dalam prestasi kita diskusi lagi ya. Supaya ini apa yang dilakukan, dialami oleh Montras secara periodik itu bisa kita komunikasikan kepada seluruh stakeholder kita dimanapun mereka berada. Siap. Bujur Menala, thank you very much, Simpalku. Salam sukses, salam sehat. Tetap pakai protokol kesehatan ya. Siap. Yap. Bujur Pal. Sampai jumpa. Oke. Ya.